Perkenalkan, nama saya Rofita Sari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik dalam rangka menempuh tugas UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Implementasi pembelajaran sejarah materi proklamasi kemerdekaan menggunakan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZBD di kelas 11-3 SMAN 9 Malang. Strategi pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, menggunakan pendekatan teaching at the right level. Yang ketiga, menggunakan metode cooperative learning. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD. ZBD dikemukakan oleh Lev Vygotsky untuk menjelaskan jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensial masing-masing peserta didik. Dan scaffolding ini merupakan strategi pengajaran untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Penerapan dalam pembelajaran. Pertama, identifikasi ZBD. 2. Pemberian dukungan. 3. Modeling. 4. Fading atau pengurangan dukungan. Yang kelima, collaboration. Yang keenam, monitoring. Yang ketujuh, pemberian feedback. Guru mengidentifikasi ZBD setiap siswa menggunakan asesmen awal diagnostik. Tujuannya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pengetahuan mereka serta membantu guru menentukan level dukungan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Guru dapat memberikan dukungan yang sesuai. Dukungan tersebut dapat berupa panduan, petunjuk, dorongan, atau contoh konkret. Misalnya, guru bisa memberikan langkah-langkah pemecahan masalah secara bertahap sebelum meminta peserta didik untuk mencobanya secara mandiri bersama kelompoknya. Contohnya di sini guru memberikan referensi kepada siswa berupa bahan ajar maupun sumber ajar dari berbagai sumber, baik website, artikel, jurnal, e-book, podcast, dan lain sebagainya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Di sini, bahan ajar ini dapat membantu siswa memecahkan masalah terkait. Kemudian, modeling. Guru dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan tugas dengan cara yang benar. Selanjutnya, guru dapat mengurangi dukungan secara bertahap atau fading. Setelah siswa mulai memahami materi atau keterampilan yang diajarkan, guru secara bertahap mengurangi dukungan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik. Contohnya, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk memacu siswa berpikir kritis dan reflektif. Peserta didik dapat mengembangkan pertanyaan tersebut dalam analisis yang mendalam. Contohnya, di sini guru mengajukan pertanyaan seperti bagaimana proses perumusan teks proklamasi dilakukan oleh para pemimpin nasional pada saat itu. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan kembali, seperti mengapa menurutmu karakter ini mengambil keputusan tersebut? Kemudian, guru dapat mendorong siswa kolaborasi dalam pembelajaran kelompok. Hal ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok sehingga mereka dapat saling membantu dan memberikan dukungan. Ruang kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang, di mana siswa yang lebih mampu membantu siswa yang kurang mampu. Selama proses pembelajaran, guru harus rutin melakukan monitoring terhadap kelompok-kelompok. Hal ini bertujuan untuk memantau kemajuan siswa dan termasuk faktor penting dalam penerapan scaffolding selama proses pembelajaran. Kemudian, guru harus memberikan feedback atau umpan balik yang konstruktif.
feedback harus spesifik, relevan, dan dilakukan segera di akhir pembelajaran. Hal ini dapat memberikan gambaran siswa di mana mereka berada dalam proses belajar dan apa yang perlu siswa perbaiki untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya. Contoh feedback yang dilakukan di sini yaitu yang pertama, feedback harus positif dan apresiasi. Contohnya, saya sangat bangga dengan cara kalian bekerja sama dalam kelompok. Diskusi kalian sangat aktif dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang materi. Hal ini memberikan kesan positif dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Kedua, guru dapat memberikan feedback secara spesifik dan konstruktif. Contohnya, saya perhatikan bahwa kalian semua sudah dapat menyebutkan tanggal dan tempat perumusan teks proklamasi dengan tepat. Ini sangat bagus. Namun ketika mendiskusikan alasan dibalik pemilihan kata-kata dalam teks proklamasi, beberapa dari kalian masih kesulitan menghubungkannya dengan situasi politik saat ini. Cobalah untuk lebih mendalami hubungan antara kata-kata yang dipilih dan pesan yang ingin disampaikan. Saya sarankan untuk membaca kembali bab tentang konteks sejarah di buku teks. Hasil yang diperoleh selama menerapkan pembelajaran menggunakan scaffolding ini yaitu yang pertama, dengan bantuan scaffolding, siswa mampu memahami konsep yang lebih kompleks karena mereka mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Siswa dapat menguasai keterampilan baru yang sebelumnya berada di luar kemampuan mereka saat belajar sendiri, karena scaffolding membantu mereka mengatasi tantangan secara bertahap. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dalam belajar. Melalui pengurangan bertahap, siswa belajar untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Ini membantu mereka membangun kepercayaan diri dan kemandirian dalam belajar. Siswa belajar bagaimana menggunakan strategi metakognitif seperti merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Kemudian, siswa dilatih untuk memecahkan masalah secara bertahap dengan bimbingan yang mengasah kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan analisis. Dengan bantuan scaffolding, siswa dapat menjelajahi berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang meningkatkan kreativitas mereka. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi melalui diskusi kelompok dan presentasi. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi aktif selama proses kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik menjadi terlibat aktif selama proses pembelajaran. Berikutnya, silakan menyaksikan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 11.3 SMAN 9 Malang, materi pembelajaran sejarah.
Pelajaran yang bisa kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa perumusan teks proklamasi ini. Yang pertama, memikirkan dengan matang akan keputusan yang akan kalian ambil ke depannya. Memikirkan apa resiko ke depannya, apa manfaat buat kalian, apa manfaat bagi orang lain. Jadi, tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian dan masyarakat sekitar, khususnya untuk NKRI sendiri ya. Mohon maaf apabila Ibu selama proses pembelajaran tadi ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tantangan dalam penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus merencanakan dengan matang bagaimana guru akan menerapkan scaffolding dalam pembelajarannya. Yang kedua, guru harus memiliki keterampilan pedagogik yang baik untuk menerapkan scaffolding secara efektif. Yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan tentang CPD masing-masing siswa agar dapat menerapkan scaffolding secara tepat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penerapan scaffolding pada CPD membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan adaptif. Menerapkan scaffolding secara tepat, guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan kemandirian dalam belajar. Namun, scaffolding ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sekian video kampanye praktik baik yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas 11-3 SMAN 9 Malang pada pembelajaran sejarah. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.